Sudah muncul di layar kalian? Sudah, Pak. Oke. Bab kesebangunan dan kekongruenan. Di sini kita akan menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar, kemudian menyelesaikan masalah yang terkait dengan kesebangunan dan kekongruenan pada bangun datar. Di sini ada teks tentang Taj Mahal. Ini bangunan yang ada di India. Ini kayak bentuk masjid ya, tapi ini bukan masjid sebenarnya, ini lebih ke museum. Bangunan di samping adalah mausoleum, monumen makam. Malah makam ya. Yang bernama Taj Mahal, yang menjadi situs warisan dunia UNESCO di India. Taj Mahal dibangun 22 tahun oleh Shah Jahan untuk mengenang istri tercintanya. Jadi dia bucin pada istrinya sampai membangun ini. Perhatikanlah, bangun tersebut punya 4 menara yang bentuk yang sama dan ukurannya yang sama. Jadi kalau ada benda yang bentuknya sama persis, ukurannya juga sama persis, itu disebut dengan kongruen. Ini ada penjelasan di sini ya. Bentuk yang sama dan ukuran yang sama dalam matematika disebut kongruen. Selain itu, pintu masuk lobi memiliki bentuk yang sama, tetapi ukuran yang beda-beda. Dalam hal ini disebut dengan sebangun. Nah, jadi ini sudah pengantar, apa beda antara kongruen dan sebangun. Kalau kongruen, dia ukurannya sama, kemudian bentuknya sama. Kalau sebangun, cuma bentuknya yang sama, ukurannya yang beda. Seperti itu. Ini di gambaran bab awal ya. Oke, saya beri ilustrasi lain mungkin supaya lebih paham. Saya tanya di sini siapa yang ini? Eva nih, halo. Ya, hadir. Ini misalnya ada kasus ya. Eva nih sedang bercermin di depan kaca. Ya. Oke, contoh ya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pada saat Eva ini sedang bercermin, di situ apa yang terjadi dengan bayangannya Eva ini? Bentuk yang sama dan bayangannya sama. Oh, bayangan akan sama atau beda? Nah, bentuknya sama ya? Ya. Cuma di mirror, istilahnya kalau yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Tapi bentuknya sama kan? Iya. Ukurannya juga sama. Kalau di cermin, hidungnya 5 cm, ya, contoh ya. Iya. Sebenarnya juga seperti itu. Jadi, orang yang bercermin itu menandakan kesebangunan atau kekongruenan? Kira-kira kongruen atau sebangun? Kongruen ya. Nah, jadi kalau bentuk sama, ukuran sama, dia kongruen. Oke, bagus. Untuk kasus lain, misalnya Evani ini lagi selfie ya. Nah, antara foto selfie hasilnya yang ada di HP dengan orangnya, bentuknya sama atau tidak? Bentuknya. Beda. Apa? Sama. Bentuk Apanya sama. yang beda? Ukuran beda. Oh, bentuk sama. Ukuran beda. Yang asli lebih besar ya, yang foto selfie kan di dalam HP kecil ya ukurannya. Nah, kalau bentuknya sama, tapi ukurannya cuma diperkecil, itu disebut dengan sebangun. Sebangun. Ya. Jadi itu saja dulu intinya ya. Kalau kongruen, dia harus bentuknya sama,
ukurannya juga sama, persis. Itu yang disebut dengan kongruen. Ya, kalau sebangun cukup bentuknya sama, boleh diperkecil, boleh diperbesar, yang jelas bentuknya masih sama, itu disebut sebangun. Oke. Kira-kira jelas? Ada yang bertanya? Disilakan. Jelas ya? Jelas, Pak. Reinhard ini yang paling rajin. Selalu dia on kamera. Bagus, bagus. Oke, lanjut ya. Di materi di buku. Ini ada penjelasan lagi. Jika dicermati, bentuk jendela pada lantai 1 dan lantai 2 memiliki bentuk yang sama, yaitu persegi panjang dengan ukuran yang sama. Nah, karena bentuk dan ukurannya sama, pasti ini disebut dengan kongruen ya. Kesamaan bentuk tersebut merupakan bangun-bangun yang kongruen. Selanjutnya, perhatikan bentuk jendela dan pintu. Ukuran sama-sama berbentuk persegi panjang, tapi ukurannya beda. Ya, antara jendela dengan pintu. Bentuknya sama, tetapi ukurannya beda. Jendela lebih kecil daripada pintu. Jadi itu disebut dengan sebangun. Oke, samalah dengan contoh kita tadi. Oke, kita coba langsung masuk ke konsep bangunnya. Di sini kalian bisa perhatikan sifat dua bangun yang kongruen. Jadi kongruen itu disebut sama dan sebangun. Jadi selain bentuk sama, ukuran sama, ya. Jadi kongruen itu di dalam kongruen ada sebangun ya. Jadi sebangun, kemudian ukuran sama, maka baru disebut kongruen. Gitu. Kalau sebangun saja itu cuma bentuknya yang sama. Kalau sebangun dan sama berarti bentuknya sama, ukurannya sama, maka dia disebut kongruen. Kita baca bersama. Dua bangun datar tepat saling menutupi dan tepat saling berimpit. Ya, jadi sama persis sehingga kalau ditumpuk dia saling menutupi yang lainnya. Kemudian dia disebut dia berimpit ya. Kemudian disebut kongruen. Istilah kongruen sama saja dengan istilah sama dan sebangun. Gitu. Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian kegiatan berikut. Nah, ini ada dua segitiga ABC dan segitiga PQR. Kemudian ada bangun DEFG dengan HIJK. Kemudian bangun TUVW dengan LMNO. Kemudian ada lingkaran P dan lingkaran Q. Kalau diperhatikan keempat pasang bangun ini sama semua ya. Ternyata di sini digunting, disuruh gambar, dijiplak dari buku, kemudian digunting, kemudian disuruh tumpuk. Ternyata dia saling menutupi, maka ini disebut dengan sebangun. Bukan sebangun, kongruen atau sama dan sebangun. Seperti itu. Oke. Jadi intinya begitu ya. Kalau kongruen harus sama persis. Nah, sekarang kalian lihat gambar di layar nomor 1. Kira-kira mana yang kongruen di nomor 1 ini? Ada 3 gambar persegi ya. Persegi 1, 2, dan 3. Tentukan bangun yang kongruen. Coba, siapa yang mau coba jawab untuk nomor 1? Yang pertama. Ya. Yang pertama. Yang pertama dengan yang pertama apa? 3. 1 dan 3. 2, Pak. Iya. 1 dan 3 atau 1 dan 2? 1 dan 3. 1 dan 3. Ini kelihatannya gimana ya? Sama atau enggak? Kalau digunting, ini susah deh. Lebih kecil kayaknya yang 3 ya? Iya, Pak. Iya. 3 itu agak kecil ya, kecil sendiri. Jadi yang kongruen adalah 1 dan 2. Ya, tuh ya.
Yang penting pahamlah maksud saya ya. Nah, jadi ini sama-sama persegi, bentuknya sama-sama persegi, kemudian ukurannya sama persis. Kalau gambar yang kedua, Nomor gambar 1. 1 dan 1 dan 3. 1 dan apa? 1 dan 3. Oke. Yang 2 lebih panjang ya atau lebih pendek? Tunggu, saya coba. Ini kalau kalian, karena ini saya foto ya, ini saya foto dari buku, bisa saja miring angle-nya. Jadi bisa saya tidak sama. Nanti kalian cek di buku ya. Di buku kalian masing-masing ambil mistar, kemudian ukur berapa senti. Kalau memang persis sama, maka itu disebut kongruen. Oke. Yang penting paham. Ya, nanti dicek sendiri. Oke ya, pokoknya seperti itu ya. Kalau yang nomor 5, apakah ada yang kongruen? Nomor 3. 3 dengan 3 dengan apa yang ukurannya sama? 1 dan 4, Pak. 1 dan 4. Siapa yang menjawab 1 dan 4 tadi? Saya, Pak. Mita. Shalom. Shalom, Mita. Shalom. Alasannya Shalom. Karena kalau 1 itu jari-jarinya kan jari-jarinya 2. Kalau yang itu keseluruhannya kan 4. Berarti kalau jari-jarinya itu 2. Berarti sama aja hitungannya. Oke, pintar sekali. Aduh. Bagus ya. Jadi meskipun kelihatan ukurannya beda ya di sini, tapi lihat cm, berapa cm. Kalau di gambar 1, itu jari-jarinya 2 cm. Sedangkan di gambar 4, diameter ya, ujung ke ujung 4. Jadi kalau dibagi 2, jari-jarinya adalah 2 juga. Jadi antara 1 dan 4 itu sama sebenarnya. Sama-sama jari-jari 2 cm. Jadi dia kongruen. Kongruen ya. Mantap. Shalomita. Oke. Kalau kita pakai istilah sebangun, nah, maka yang sebangun adalah 2 dan 3. Karena 1,5 itu 1,5 dikali 2 berapa? 5 kali 2 10. 3. Jadi kalau dia dikali 2, kalau dia dikali 2 maka dapat 3. Jadi antara 2 dan 3 ini dia sebangun. Seperti itu. Meskipun ukurannya beda ya. Tapi bentuknya sama-sama lingkaran. Begitu. Oke, untuk masalah kongruen. Kongruen artinya ukurannya sama persis ya. Sebangun dan sama. Sebangun dan ukurannya sama. Bentuk dan ukurannya sama. Ada yang mau bertanya? Tentang kongruen dulu. Sebelum masuk lanjut ke sebangun. Tidak ada? Aman? Oke, sekali lagi yang ikut meeting nanti ya diganti fotonya yang bisa dikenali. Kalau tidak mau ganti foto, wajib on kamera. Ini Rosario Daklein belum ganti foto. Tapi saya tidak tahu nih cara bagaimana, Pak. Oh ya, ada di grup caranya kemarin, ada dikirim. Nanti cek lagi. Oh iya, Pak. Makasih. Anabel belum ganti foto. Azaria ini masih foto anime. Oke, kita lanjut kalau begitu. Tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke masalah sebangun. Ini masalah sebangun bisa dilihat di layar kalian ada tampilan mobil. Mobilnya ini bentuknya sama.
Cuma ada mobil yang besar dan ada mobil yang berupa miniatur, yang kecil. Jadi semua bagian pada mobil diperkecil. Maka itu disebut dengan sebangun. Ya, sebangun. Ya, jadi ada kasus diperkecil tapi tidak sebangun. Misalnya orang yang kembar. Orang yang kembar kan tidak sama persis ya, ada pasti perbedaannya. Kalau Raihan dan Raifan, apa bedanya? Coba yang kenal Raihan dan Raifan, saya masih belum bisa bedakan dua orang itu. Siapa temannya Raihan dan Raifan di kelas ini? Reynard. Reynard. Saya tidak tahu, Pak. Apa bedanya mereka dua? Kau sering sama-sama dengan mereka kan? Bukan, Pak. Bukan. Siapa yang teman SD-nya kalau begitu? Evani. Apa bedanya mereka dua, Evani? Mukanya beda. Oh, beda ya? Tidak sama persis ya? Ya, kalau beda berarti sebenarnya mereka berdua meskipun kembar ya, kembar, tidak sebangun gitu. Ya, kira-kira begitu. Kalau si ini siapa di superhero di Marvel yang menggambarkan kesebangunan? Siapa yang tahu? Superhero yang main di Avenger Endgame yang menggambarkan kesebangunan. Yuk, siapa yang bisa tebak? Siapa di antara superhero Marvel yang bisa menggambarkan kesebangunan? Diingat-ingat yang suka nonton Avenger. Cluenya gara-gara dia dunia bisa selamat. Karena dia terjebak di suatu dimensi, kemudian dia keluar, kemudian dari dialah ide untuk membuat mesin waktu. Siapa? Masa di antara 18 orang tidak kenal dengan superhero itu? Coba. Reinhard, kau pernah nonton? Belum, Pak. Kenal Tony Stark? Tony Stark tidak. Siapa ini? William Marcel Lintong. Marcel. Halo. Ya, Pak, ya. Siapa superhero Marvel yang kau kenal? Hah? Superhero? Superhero, Pak. Iron Man, temannya Iron Man siapa saja Iron Man? Apa? Itu siapa, Pak? Tidak tahu. Ini siapa ini yang suka nontonnya? Annabelle. Ya, Annabelle. Ya, Pak. Ya, siapa superhero Marvel yang kamu tahu? Itu Hah? Spider-Man. Hah? Spider-Man. Spider-Man. Siapa lagi? Apa yang hijau ini? Yang hijau, Pak. Siapa dikenal? Oh, Hulk. Masalahnya suel pasien juga banyak. Hulk. Yes. Siapa lagi? Oke. Lagi. Iya. Hulk itu menggambarkan kesebangunan tidak? Waktu dia jadi manusia, kemudian dia jadi Hulk, apakah dia memiliki bentuk tubuh yang sama? Tidak. Sebelum dan sesudah berubah? Tidak ya? Jadi sebelum mungkin dia
kelihatan kayak manusia, tapi setelah jadi Hulk, dia beda. Jadi dia bukan kesebangunan. Tapi celananya Hulk itu ya, sebelum jadi manusia, sebelum jadi Hulk, tidak robek. Bagus celananya. Oke, bukan Hulk, yang lain yang menunjukkan kesebangunan. Siapa ini yang tahu? Aduh, mana yang sering nonton? Saya cari dulu ini. Selin. Oh, Selin. Ya, Pak. Oke. Pernah nonton yang Civil War? Iya. Iya. Waktu pertarungan di bandara di Jerman, Berlin. Oke. Mana yang menggambarkan kesebangunan di antara superhero itu? Scott Lang, Ant-Man. Scott Lang, Ant-Man ya. Oke. Itu yang saya tunggu jawabannya ya. Jadi Ant-Man itu dia bisa jadi dari manusia normal berubah jadi ukuran kecil, Ant-Man, terus bisa jadi ukuran yang sangat besar, Giant Man, dengan proporsi tubuh yang tetap. Jadi dia bentuk tubuhnya sama. Dari dia normal, kecil, atau paling besar, bentuk tubuhnya sama. Cuma ukurannya yang berbeda. Jadi itulah gambaran kesebangunan, contoh yang sering kalian lihat. Oke, sekarang kita lanjut. Berapa menit ini gara-gara superhero ini bilang. Oke. Ya, contoh di bangun datar. Ini ada gambar persegi panjang. Gambar persegi panjang. Perhatikan untuk sisi AB-nya. AB-nya di sini ada 2 satuan ini ya. Dari sini ke sini 1, dari sini ke sini 2. Ada 2 satuan panjang. Kalau untuk EF ada 3 satuan panjang. Jadi 1, 2, 3. Jadi bisa dibilang perbandingan AB banding EF adalah 2:3. 2:3. Nah, kita lihat sisi yang BC dibandingkan dengan FG. BC juga 2 satuan, 1, 2. Sementara GF atau FG ini 1, 2, 3. Jadi 2 juga banding 3. Karena sama-sama 2:3, 2:3, sama-sama persegi panjang, ya bentuknya sama, ukurannya yang beda ya. Perbandingan ukurannya sama, yaitu sama-sama 2:3, maka dia disebut dengan sebangun. Jadi ini yang kecil ini adalah Ant-Man, sedangkan yang 2 ini adalah saat dia normal. Jadi dia mengecil, tapi dia masih sama dengan perbandingan yang sama, maka dia disebut sebangun. Kemudian ukuran sudutnya harus sama. Jadi ada 2 syarat sebangun. Yang pertama, dia bentuknya sama. Yang kedua, dia harus punya ukuran sudut, besar sudut yang sama. Kelihatan kan di sini karena dia persegi panjang, semua sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Seperti itu. Nah, kita baca di sini ya. Dengan demikian, kedua bangun tersebut memiliki bentuk yang sama dengan ukuran yang sebanding. Jadi persegi panjang ABCD dan EFGH sebangun dan memiliki sifat yang pertama, pasangan sisi yang bersesuaian sebanding. Sebanding tadi 2:3. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sudutnya sama. Itu syarat sebangun. Oke. Langsung model contoh soal saja ya, supaya paham ya. Nah ini, perhatikan gambar di samping. Model contoh soal saja ya, supaya paham ya. Nah ini, perhatikan gambar di samping. Apakah jajar genjang ABCD dan jajar genjang
PQRS pada gambar di samping sebangun. Oke, yang pertama ada ukuran sudut yang dikasih kode bulat dengan X, itu menandakan sudutnya sama. Oke, memenuhi syarat sudut. Sekarang, karena sama-sama jajar genjang, kita sisa cek ukurannya. Apakah ukurannya sebanding? Coba, kalau 6:9, kita sederhanakan, kita anggap sebagai 6/9. Kita sederhanakan jadi berapa per berapa? 3. Siapa yang tahu? 6/9. Baru dengan 2/3. 2/3. Jadi 2/3 ya. Mantap. Jadi kita ingat 2/3. Sekarang kita bandingkan yang 10 dan 15. Sederhanakan 10/15 jadi apa? Jadi 5. Sama-sama bagi 5, oke. Jadi berapa? 2/3. 2/3 juga ya? Iya. Oke, sip, mantap. Jadi karena sama-sama perbandingannya 2/3 atau 2/3, maka dia pasti sebangun. Jadi 2 bangun di samping ini adalah 2 bangun yang sebangun. Tapi tidak kongruen ya. Dia sebangun tapi tidak kongruen. Karena ukurannya tidak sama. Seandainya ini ada 2 bangun sama-sama 15, sama-sama 9, ya maka dia kongruen. Tapi karena ini tidak sama, tapi perbandingannya yang sama, maka ini disebut sebangun. Oke, contoh nomor 2. 2 buah persegi panjang ukurannya 16x10. Artinya panjangnya 16, lebarnya 10. Dan persegi panjang yang lain panjangnya 12 dengan 6. Apakah mereka sebangun? Coba kita bandingkan antara panjangnya ya. 16 dengan 12. Siapa yang bisa sederhanakan 16/12 jadi bentuk yang paling sederhana? 4. Sama-sama bagi 4. 4. 4/3. 4/3. Jadi untuk ukuran panjang perbandingannya 4/3. Sip, mantap. Kalau yang lebarnya 10 dan 6, coba disederhanakan. 10/6 jadi apa? 2. Oke, bagi 2. 5/3. 5/3. 5/3 ya. Kalau yang panjang tadi berapa? 4/3. Nah, yang lebar 5/3. Wah, beda. Beda. Jadi ini tidak sebangun. betul ya. Meskipun sama-sama persegi panjang, ternyata bisa tidak sebangun. Jadi syarat untuk sebangun, perbandingan sisi yang sesuai ya, yang bersesuaian harus sama. Kemudian sudutnya sama. Ini sudutnya pasti sama karena sama-sama persegi panjang. Oke. Oke, kita lihat contoh ya. Nomor 1. 1A. Apakah 1A sebangun? Tidak. Tidak ya. Mengapa? Karena Beda ukuran. Beda ukuran. Kemudian apa lagi? Alasan lainnya? beda ukuran, baru dan sebelah kanan itu tidak ada DP titik, tidak ada DP garis-garis itu yang kecil itu. Oke. Garis-garis kecil itu menandakan bahwa ukurannya sama. Jadi yang kiri ini dia persegi bukan. Dia apa istilahnya? Belah ketupat ya. Belah ketupat. Sedangkan yang kanan dia jajar genjang. Jadi 2 bangun yang berbeda. Meskipun sudutnya sama. Sudutnya sama-sama 1971, tetapi dia bangun yang beda. Jadi dia tidak sebangun. Sip. Yang B? Yang B sebangun Sama. atau tidak? Sama ya? Sebangun.
Sebangun. Tapi Iya. kok kelihatan tidak? Mengapa? Ini harus diputar dulu ya. Jadi yang Iya. bangun yang kedua, coba kita putar set. Kalau diputar, ternyata sudutnya 113, baru di atas 75, baru 82, baru di situ siku-siku. Ternyata yang B ini sama. Meskipun diputar sedikit ya. Jadi dia sebangun. Bagus. Mantap. Sekarang yang C. C sebangun atau tidak? Ayo, ayo. Tidak sebangun. Tidak sebangun. Tidak ya? Iya. Beda bentuknya ya. Meskipun ukuran sudut-sudut ada yang sama, tetapi beda. Ya, beda bentuknya. Jadi dilihat dari urutannya saja. Kalau yang di kiri ya, 110 baru 70 baru 120. Sedangkan yang ini, yang kanan 110 baru 60 baru 70. Jadi tentu saja menghasilkan bentuk yang beda. Oke, benar. Yang D. Apakah dia sebangun atau tidak? Sama, sebangun. Sebangun ya. Jadi kalau yang berdiri itu diputar sedikit, set, atau yang kiri diputar sedikit, maka dia bentuknya sama. Mantap. Nomor 2. Apakah kedua persegi panjang berikut sebangun? Jelaskan. Ayo, siapa yang coba? Jadi tadi ingat perbandingan ya, perbandingan sisi yang bersesuaian. Jadi yang bersesuaian ini antara apa? Tidak sebangun. Tidak sebangun ya. Yang bersesuaian di sini antara 18 dan 15, sama-sama panjang. Yang sama-sama panjang yang kita buat perbandingan. Jadi jangan buat 18 dengan 9. Karena 18 itu kan yang sisi panjang ya. Nah, maka kita ambil juga yang sisi panjang pada persegi panjang yang kecil. Jadi bandingkan 18 dengan 15, kemudian 12 dengan 9. Oke, sekarang yang 18 dengan 15 kalau disederhanakan jadi berapa banding berapa? Jadi 3. Bagi 3? 6/5. 6 banding 5. Oke. Kemudian yang 12 dengan 9? 3. Bagi 3? 4/3. 4/3. Ah, jadi kelihatan beda kan? Kalau yang panjang perbandingannya 6 banding 5. Sedangkan yang lebarnya perbandingannya 4 banding 3. Jadi tidak sebangun. Oke, tadi ada yang jawab tidak sebangun. Next, nomor 3. Yuk. Apakah ini sebangun? Sebangun. Sebangun. Oke. Coba di alasannya. Berarti yang mau dibandingkan 6 dengan 12. 6 dengan 12 berapa? Banding berapa? 2. Bagi 6 boleh. 6 dengan 12. 1/2. 1/2. 1 banding 2 ya untuk yang panjang. Yang lebarnya 8 dengan 10. Perbandingannya? 2. Bagi 2. 4/5. 4 banding 5. Tidak sebangun. Jadi? Tidak sebangun. Tidak sebangun. Wah. Tadi Reinhard tebaknya sebangun dulu ya. Ternyata setelah dicek ulang, tidak sebangun. Oke, kira-kira seperti itu materi kita. Untuk hari ini sudah mau selesai. Satu lagi lah ini. Nomor 8. Tunggu ya. Nomor 8. Apakah sebangun?
Sebangun. Sebangun, Salemita. Alasannya? Karena yang kecil itu, trapesium yang kecil itu kalau dikali 2 itu hasilnya sama kayak trapesium yang besar. Terus Oke. itu sama jenis. Sama-sama trapesium ya. Iya, Pak. Sudutnya sama ya, ada keterangan ya. Betul sekali jawabannya ya. Jadi katanya kalau yang kecil ini dikali 2 semua, 4 kali 2 8, 6 kali 2 12, 5 kali 2 10, 7 kali 2 14. Maka gambarnya jadi mendapatkan ukuran yang sebelah kiri ya. Kalau mau buat perbandingan boleh yang 4:8, jadi 1:2. Terus 5:10, jadi 1:2. Yang 6 dengan 12, 1:2 juga. Yang 7 dengan 14, 1:2. Jadi semuanya 1:2. Oke, bagus. Oke, sepertinya cukup ya. Untuk contoh-contoh selanjutnya nanti bisa dicek di oh ya, boleh ya, coba ya. Contoh yang halaman ini ya. Perhatikan gambar segitiga di atas. Diketahui segitiganya kongruen. Oh, ini kongruen ya, bukan lagi sebangun. Tentukan panjang BE, EF dengan BC. Kalau kongruen berarti dia sama ya, sama secara bentuk dan ukuran ya. Oke, jadi sekarang siapa yang bisa tebak BC panjangnya berapa? BC panjangnya 9, Pak. BC 9. Karena yang kan ini kan sama ya, kiri kanan sama. Jadi yang di bagian kiri ini kan belum ada 9. Sementara di kanan ada 9. Jadi yang BC pasti 9. Kalau DE 10 cm. 10 cm. Alasannya? Karena DE itu sama dengan DP ukuran sama dengan AB. Jadi kelihatan yang ukurannya sama ya. Jadi ambil yang 10, jangan yang 8. Cara lain lihatnya itu di sudutnya. Ini kan 10 ini ada di antara X dengan bulat. Nah, jadi pasti antara X dengan bulat 10. Berarti EF-nya 8. Oke, mantap. Oke, sekarang ini. Perhatikan gambar di samping dua bangun ini kongruen. SR9, TU20. UV berapa? UV. 9. 9 ya. Karena dia yang sisi pendek. Ya, ini sama ya. Kalau PS? 20 cm. Oke, mantap. Oke, ini ada contoh lagi. Oke. Gambar di samping menunjukkan dua bangun yang sebangun. Hitunglah panjang AB. 12 cm. 12 yang besar. Ini bukan kongruen, ini sebangun. Kalau sebangun kan diperkecil tuh. Tapi perbandingannya harus sama. 7,5 cm. 7,5 cm. Oke. Ini ada pilihannya. 8 katanya. AB 8. Kenapa bisa 8? Perhatikan perbandingannya. Di sini yang bisa kita cek adalah 5 dan 7,5. Kalau 5 dan 7,5 saya bagi 2,5 ya. 5 dibagi 2,5 berapa? 5 dibagi 2,5. 50.000 bagi 25.000 berapa?
2. 2 ya. Nah, kalau 75.000 bagi 25.000 berapa? Ya, 3.000. 3. Nah, betul. Jadi ini perbandingannya 2:3. Jadi kalau kita disuruh cari yang AB, nah, AB dibanding PQ harus 2:3. Kalau yang 3-nya adalah 12, berarti yang 2-nya berapa? Gitu. Jadi perlu mungkin saya coret ya, saya buat coretan. Tunggu dulu, saya commit-nya dulu, saya cari coret-coret supaya paham. Di layar kelihatan enggak tulisan saya yang jelek? Kelihatan, Pak. kelihatan Pak. Kelihatan jelek. Oke, terima kasih. Oke. Gini bentuknya ya. Jadi kan tadi ada 2 bangun ya. Yang atas 5, terus yang satu 7,5. Terus yang bawah 12, yang ini X. Kita nggak tahu berapa. Jadi cara untuk mendapatkannya kita cari perbandingan dari kecil ke besar ya. Jadi 5:7,5. Kemudian kecil ke besar X banding atau per 12. Kalau sudah seperti ini bisa dikali silang atau bisa disederhanakan dulu. Kalau mau disederhanakan istilahnya dicoret antara 5 dengan 7,5 sama-sama dibagi 2,5. Tadi dapat 2/3. Nah, ini sudah boleh bentuknya ini sudah boleh banyak cara ini. Cara menebak berapa ya? Cara pertama, lihat 3 kali berapa dapat 12? 4. Kali 4. Maka yang di atas juga dikali 4. Jadi 2 kali 4 berapa? 8. 8. Jadi X-nya sama dengan 8. Ini cara 1. Cara 1, maaf tulisannya jelek ya karena saya tidak pakai pen tablet. Cara 2 bisa dengan kali silang. Kali silang maksudnya apa? X dikali 3. Ini disilang ke sini ya, saya kasih warna. Kali silang. Siapa tuh? Kaget saya. X kali 3. 3X. Ini namanya kali silang ya. Kemudian 2 kali 12. 2 kali 12 berapa sih? 36. Bukan. 2 kali 12. 24. 24. Nah, 3X sama dengan 24. 3 kali apa dapat 24? 8. 8. 4 bagi 3. Jadi X-nya 8 ya. Ini ada 2 cara ya. Bebas pilih mana yang benar, mana yang disuka. Sama-sama benar. Ya, jadi intinya dibuat perbandingan. Oke. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Oke. Kita lihat modelnya, model selanjutnya. Ditutup dulu. Oke. Kalau mau cari yang RQR,
QR ini berarti dia sesuai dengan yang 4. Bukan yang 7. Ya. Yang 4 ya. Jadi AD banding QR. Jadi ambil saja perbandingan yang tadi. Yang 2:3. Berarti 4 banding berapa? Nah, saya coba buat terus kalian jawab ya. Tunggu. 4 banding berapa? Oke. Saya buat coretannya lagi. Di halaman yang kedua. Oke, kita masih ambil perbandingan 5 dengan 7,5, terus 4 banding apa? Kira-kira gitu. Karena tadi bentuknya ini 5 dengan 7,5, kemudian 4 dengan X. Setelah gambarnya di mirror, jadi 4/X begini. Karena ini 2/3, ini 4/X. Ayo, siapa yang bisa tebak X-nya berapa? 6. 6. Oke, caranya gimana? 3 dikali 2. Kali 2 ya, oke sip. Jadi ini karena ini kali 2, yang bawah juga kita kali 2 ya. Jadi ternyata X-nya dapat 6. Oke, bagus. Kalau tidak pakai cara ini kali silang. 2 kali X, 2X. 4 kali 3, 12. Jadi X-nya 12 bagi 2. Dapatnya 6. Wow. Estetik sekali tulisan saya ya. Impressive. Impressive. Oke. Begitu seterusnya sampai selesai. Model-model soal, contoh soal ada, nanti dicek saja. Oke, kita akhiri saja meeting hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya, silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Pak, saya masih bingung di sebangun sama tidak sebangun. Kalau tidak sebangun itu dilihat dari hasil perbandingannya itu beda atau gimana, Pak? Oke, kalau perbandingannya beda dia tidak sebangun. Jadi cara ceknya, bagusnya sih lihat bangunnya ya, keduanya dibuat mirip dulu. Dibuat sama bentuknya, baru lihat sisi yang bersesuaian. Kalau dia perbandingannya tidak sama, misalnya antara panjang yang kecil dengan panjang yang besar, perbandingannya 1:2. Kemudian yang lebar yang kecil banding lebar yang besar ternyata bukan 1/2, tapi 2/3, 2:3, maka itu tidak sebangun. Jadi pastikan perbandingannya harus sama, seperti itu. Oke, Pak. Oke, sama Pak, kayak. mau tanya lagi kalau Ya. ya, Pak. Silakan. Kalau misalnya sama-sama trapesium tapi beda jenis trapesium itu termasuk tidak sebangun kan, Pak? Iya, tidak sebangun. Karena kalau contoh ya, trapesium siku-siku dengan trapesium sama kaki. Ya, itu sudah pasti bentuknya jadi beda. Jadi dia tidak sebangun. Gitu. Oke, Pak. Oke. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada, Pak. Saya tidak. Tidak. Jadi sebentar boleh ya tugasnya. Ya, jadi sebagai kesimpulan, ada dua istilah, kongruen dan sebangun. Kalau kongruen, kayak orang bercermin. Dia secara ukuran, secara bentuk sama persis. Cuma boleh diputar-putar, tetapi harus tetap sama persis. Itu kongruen. Kemudian yang kedua ada sebangun. Sebangun itu sama kayak orang dengan fotonya. Jadi dia bentuknya sama, ukurannya yang beda. Perbandingan bagian-bagian tubuhnya juga sama.
Ya, jadi ada perbandingan besar, kecil, kecil, besar, sama. Proporsional. Itulah yang dimaksud dengan sebangun. Jadi, istilahnya, kalau sudah kongruen ya, pasti dia mengandung sebangun. Istilah lain dari kongruen adalah sama dan sebangun. Jadi kalau ada kata-kata sama dan sebangun digabung, maka itu sama saja dengan kongruen. Ya, oke. Kalau sebangun saja berarti tidak termasuk kongruen. Terakhir lagi ada yang bertanya sekali lagi sebelum ditutup? Sebentar, tugasnya saya posting ya. Ini tugasnya sudah ada. Oke, Pak. Tapi saya belum post. Pilihan ganda 10 nomor. Oke, cukup?